Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Kita lanjutkan pada halaman ke-16 bab takbiratul ihram. Bab takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini dalam salat hukumnya rukun min arkanis salah. La tasihhus salah illa biha. Salat tidak akan sah melainkan dengan takbiratul ihram. Kemudian juga takbiratul ihram dilafatkan atau diucapkan ketika seseorang dalam kondisi berdiri. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ilas shalah fakabbir." Apabila engkau berdiri untuk salat, barulah engkau bertakbir. Kata penulis buku ini, "As-sunnatu fi takbiratil ihram fil fariidhah an takuna halal qiyam." Yang sunnah pada takbiratul ihram itu tatkala salat wajib adalah dilakukan pada posisi berdiri tegak, ya. Illa min udhrin, kecuali kalau uzur sakit, dia salatnya duduk atau di atas kursi. Intinya salat wajib itu harus berdiri kan, dan itu merupakan rukun, sudah lewat. Nah, ketika berdiri tadilah seseorang melafadzkan takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar. Itu yang datang dari Nabi SAW. Famin akhta'il musallin hala takbiratul ihram. Termasuk kesalahan-kesalahan orang yang salat tatkala takbiratul ihram. Yang pertama adalah at-talaffuz bi takbiratul ihram ba'dal inhina liruku'. Kama yaf'aluhu al-musta'jilun liidrakir rak'ah ma'al imam wa yuwaddihuhu ma yali. Termasuk kesalahan bagi orang yang salat, yaitu dia melafadzkan takbiratul ihram setelah membungkuk untuk melaksanakan ruku', sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan rakaat bersama dengan imam. Yang ini sering dilakukan oleh orang yang masbuk. Gambarannya ya, gambaran. Ini masbuk. Ini imam, ya, sudah ruku. Imam A sudah ruku. Ini si B masbuk. Supaya dia ngejar imam ini tadi, akhirnya dia ruku. Langsung membongkok. Ketika dia membongkok ini tadilah, barulah dia mengucapkan Allahu Akbar. Berarti takbiratul ihram kondisinya kapan? Ketika membungkuk. Dan itu salah. Tidak diperbolehkan. Difahami? Betul-betul lafaz Allahu Akbar dilafadzkan ketika berdiri. Ketika imam sedang rukuk seperti ini, dia lafadzkan dulu Allahu Akbar, baru dia rukuk bersama imam. Sebagian para ulama mereka menyatakan takbirnya dua kali, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Takbir yang pertama takbiratul ihram, takbir yang kedua takbir al-intiqal. Kalau seandainya dia takbir ketika imam ruku, dia langsung takbir dengan niatan takbir al-intiqal untuk ruku, itu tidak sah. Tapi dengan niatan takbiratul ihram. Difahami? Jadi jangan melafadzkan takbir bagi yang masbuk tadi, melainkan pada saat dia betul-betul sudah berdiri tegak. Allahu Akbar, barulah takbir lagi, kemudian dia ruku. Difahami? Ya. Sebagian para ulama menyatakan tidak masalah dia, tidak takbir lagi, cukup dia Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian langsung ruku. Juga mereka mengatakan tidak masalah. Intinya al-muhim, dia jangan melafadzkan takbir tadi dalam kondisi dia sedang ruku. Difahami? Itu kesalahan. Wa yuwaddihuhu ma yali, dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Wa sunnah buku ini ya, kalau kita perhatikan dari buku ini nampaknya ada yang sakot.
Ya, pada lafaz wa yuwaddihuhu ma yali. Pasti ada penjelasannya ya. Ya enggak? Namun mungkin ada sakot, ada yang mungkin tidak lengkap, Allah alam, apa mungkin ya sudahlah. Kemudian poin yang berikutnya, wasunnah liman adrakal imam raki'an. Yang sunnah bagi orang yang mendapati imam dalam kondisi sedang ruku', ayyukabbira takbiratain. Dia bertakbir 2 kali. Difahami? Al-ula takbiratul ihram, yang pertama adalah takbiratul ihram, wahya ruknun bil ijma'. Dan itu hukumnya rukun dengan kesepakatan para ulama. Wasaniyah, yang kedua, takbiratul intiqal lirruku'. Takbir intiqal, takbir perpindahan untuk melaksanakan ruku'. Wahya sunnatun ala qaulil jumhur, dan itu hukumnya sunnah menurut pendapat jumhur. Gambarannya, nih imam sedang ruku', masuk Yandri. Yang sunnah bagi antum Yandri, antum mengatakan bertakbir Allahu Akbar ketika posisi tegak. Kemudian ketika mau ruku' antum takbir lagi Allahu Akbar. Difahami? Ya. Faham? Itu tadi. Itu hukumnya sunnah. Famin akhta'il musallin, dan termasuk kesalahan orang yang sholat, ayyukabbirul masbuqu takbiratan wahidatan thumma yarka'. Yaitu orang yang masbuk tersebut, dia bertakbir dengan sekali takbir, thumma yarka', kemudian langsung ruku'. Ya ikhwan, ini keliru lah kalau mau dibilang ya, kurang tepat. Namun secara hukum sah-sah baik. Ya. Kenapa dikatakan sah? Dikarenakan takbiratul intiqal tadi hukumnya apa? Sunnah ya. Hukumnya sunnah. Ya, secara hukum sah-sah saja. Namun dia tidak afdol karena dia meninggalkan sesuatu yang sunnah. Yang kedua, ayyukabbiru liruku' ba'da raf'il imam ra'sahu minar ruku' aw hala raf'ihi minhu. Yang kedua, termasuk kesalahan, yaitu seseorang bertakbir untuk ruku' setelah imam mengangkat kepalanya dari ruku' tersebut, atau ketika au hala raf'ihi minhu, atau ketika dia mengangkat dari rukuk tadi. Difahami? Kata penulis ini, ini gambaran orang yang sholat tadi ya. Termasuk kesalahan yang kedua adalah dia takbir untuk rukuk tadi setelah imam mengangkat kepala dari rukuk. Gimana gambarannya? Nih, dia masih tegak, imam lah gini, sami Allahu liman hamidah, barulah dia Allahu Akbar mau ruku'. Dalam artinya imam ngangkat, dia turun, ya enggak? Nah, itu tadi. Atau kondisi kedua, hala raf'ihi minhu, atau ketika imam tadi pada saat dia bangkit dari rukuk tadi. Ya, sama saja mengangkat kepala sama bangkit tadi ya. Dalam artian baik ketika imamnya sudah tegak atau imamnya masih perjalanan, itu kedua-duanya tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita mau ruku', rukuklah pada saat imam masih ruku'. Kemudian yang berikutnya, as-sunnah fi talaffuz bi takbiratil ihram wa kadza fi takbiratil intiqal. Yang sunnah adalah melafadzkan takbiratul ihram, dan demikian juga pada takbiratul intiqal. Yang sunnah adalah dilafadzkan. Ayyaqula Allahu Akbar, dia mengucapkan Allahu Akbar bidhammil ha, dengan mendhammah ha, Allahu Akbar fi lafzil jalalah, pada lafzul jalalah,
wa fathil ba, dan memfathah ba fi lafzi takbir, pada lafaz takbir. Itu yang sunnah dan hukumnya wajib. Ya. Famin akhta'il musallin fi talaffuz bi takbiratil ihram, termasuk kesalahan orang yang sholat ketika melafadzkan takbiratul ihram. Yang pertama, taskinul ha, mensukun ha. Allah akbar. Wa idhafatu wawin, dan menambahkan waw. Allah akbar misalkan, atau baina lafdzul jalalah wa takbir, ya. Allah wa akbar, itu tadi. Allah wa akbar. Yang kedua, ziyadah dhammah allati 'alal ha hatta tasir wawan. Hakadha Allahu huwa akbar, yaitu Allahu akbar. Itu tadi, ya. Allahu akbar. Jadi hu-nya panjang, ya. Allahu akbar. Ya, Allahu akbar, itu yang salah. Namun ada yang diperbolehkan. Ya, anggaplah ya. Sehingga anak tuh ada yang dimaklumi dari sisi logo. Mana lupa. Agak samar-samar nah. Namanya waw isba dia tuh. Allahu akbar. Dah, ana lupa, ada lafadz yang agak dimaklumi gitu loh dari sisi bahasa. Ya, tapi enggak afdol. Yang ketiga, maddul fathah 'alal ba, memanjangkan fathah pada huruf ba. Hatta tasir alifan. Hakadha Allahu akbar. Yang keempat, raf'us saut bi lafdzil jalalah wa khafduhu fi lafdzit takbir. Allahu akbar. Yang mana contohnya? Bisa ya? Allahu akbar. Ya, mungkin gitu deh. Intinya beberapa kesalahan dalam pengucapan lafzul jalalah tadi. Yang pertama, dia mengucap Allah wa akbar, atau dia menyatakan Allahu akbar, Allahu akbar, atau dia mengatakan Allahu akbar, atau dia menyatakan Allah akbar. Nah, misalkan seperti itu. Ya, ada yang akbarnya samar. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadar. Kita lanjutkan hadis arba'in.